Bingung pilih kamera antara sensor full frame, sensor APS-C, atau sensor Micro Four Third? Terus, apakah perbedaan dari masing-masing ukuran sensor tersebut? Selain dari besar ukuran sensor tentunya. Bagaimana plus minus dari setiap ukuran sensor tersebut? Saya pemakai kamera bersensor APS-C selama 15 tahun, apakah ada masalah? Pengen tahu apa pengaruh besar sensor ke hasil gambar? Tonton terus video ini sampai tuntas. Halo, saya Gunipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman saya di bidang fotografi, videografi, audio, musik, atau hobi-hobi saya lainnya. Lewat video-video ini juga saya akan dokumentasikan hasil pembelajaran tentang hobi-hobi tersebut yang mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Apabila kalian punya info atau pengalaman yang pengen di-sharing di sini, silahkan komen di bawah ini. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Masih di studio alam dengan background hutan pinus, saya akan menjelaskan secara singkat tentang kelebihan dan kekurangan kamera bersensor full frame dibanding kamera yang bersensor lebih kecil seperti kamera APS-C atau dengan kamera Micro Four Third. Yang paling jelas perbedaannya adalah ukuran sensornya. Kamera full frame mempunyai sensor yang lebih besar dibanding kamera APS-C, dan kamera APS-C mempunyai sensor yang lebih besar dibanding kamera Micro Four Third. Perbandingan ukurannya kurang lebih seperti ini. Kamera full frame ukuran sensornya 36 x 24 mm. Kamera APS-C ukuran sensornya sebesar 236 x 15,7 mm. Saya lihat contekan. Tetapi APS-C kamera Canon ukuran sensornya 22,2 x 14,8 mm, sedangkan sensor Micro Four Third ukurannya 17,3 x 13 mm. Dan kalau lihat di tabel ini, ada ukuran sensor lainnya yang lebih kecil. Silahkan Anda lihat-lihat dulu, supaya ada bayangan juga berapa besar perbandingan sensor smartphone dan kamera full frame. Dari perbandingan ukuran diagonal masing-masing sensor tersebut, maka didapat kalau sensor full frame panjang diagonalnya 1,5 kali lebih panjang dibanding sensor APS-C. Kecuali APS-C-nya Canon, sebesar 1,6 kali. Dan apabila dibandingkan dengan sensor Micro Four Third, maka sensor full frame itu diagonalnya 2 kali lebih panjang dibanding sensor Micro Four Third. Angka perbandingan ukuran diagonal masing-masing sensor tersebut terhadap kamera full frame dinamakan crop factor. Semakin besar ukuran sensor di kamera, otomatis akan menghasilkan gambar yang lebih bagus karena mempunyai bidang sensor yang lebih luas. Itu berarti bidang sensor tersebut akan mendapatkan photons atau light yang lebih banyak, yang akan membuat hasil detail gambar menjadi lebih bagus. Seperti di video ini, saya ambil dengan menggunakan kamera Sony A7C yang bersensor full frame, dan hasil field of view-nya kurang lebih seperti ini, dan luasnya seperti ini, luas ukuran gambarnya. Kalau saya ambil dengan kamera yang bersensor APS-C dengan crop faktor 1,5 kali, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau pakai APS-C yang Canon, kurang lebih seperti ini. Tentunya dengan tidak memindahkan posisi kamera ya, alias dengan jarak yang tetap sama. Oke, kalau misalnya kita analogikan ke sensor Micro Four Third yang ukuran crop faktornya 2 kali, maka field of view-nya akan seperti ini. Jauh lebih sempit. Dan kelihatan banget kan bedanya? Jadi, apabila kita pakai lensa 35 mm di kamera full frame, secara field of view atau ruang pandangnya, itu hasilnya kurang lebih akan sama dengan focal length 23 mm di kamera APS-C. Dan focal length kurang lebih 17,5 mm di kamera yang bersensor Micro Four Third. Jadi, kamera APS-C dan Micro Four Third membutuhkan lensa yang lebih wide apabila menginginkan field of view yang sama dengan kamera full frame. Dan ini perbandingan tabel focal length lainnya seperti ini.
Kebanyakan dari kita ketika bahas full frame versus APS-C hanya berhenti sampai sini aja, karena hanya memperhatikan ke crop factornya saja. Tetapi sebenarnya akan merembet ke aperture atau bukan lensa dan juga ISO. Bagaimana dengan aperture dan bukan lensanya? Lanjut ke penjelasannya. Focal length 35 mm di kamera full frame walaupun secara field of view atau ruang pandang sama dengan focal length 23 mm di kamera APS-C, tetapi kualitas blur atau bokehnya berbeda. Untuk menghasilkan blur atau bokeh yang sama antara focal length 35 mm di kamera full frame dengan focal length 23 mm di kamera APS-C, maka aperture atau buka lensa di kamera APS-C harus dikali 1,5 juga atau 1,5 juga. Jadi kalau kita pakai kamera full frame dengan focal length 35 mm dengan aperture atau bukaan lensa sebesar f2,8, maka di kamera APS-C butuh focal length sebesar 23 mm dengan bukaan lensa sebesar f1,86. Dan di kamera Micro Four Third butuh focal length 17,5 mm dengan bukaan lensa sebesar f1,4. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau kita memakai focal length 17,5 mm dengan bukaan lensa f1,4 di kamera Micro Four Third, itu sama dengan lensa 35 mm dengan bukaan f2,8 di kamera full frame. Semakin kecil sensor kamera, sebenarnya kita membutuhkan bukaan lensa yang besar juga. Dan kita semua tahu kalau lensa dengan bukaan besar itu biasanya harga lensanya juga mahal. Seperti contoh barusan, untuk menghasilkan gambar yang kurang lebih sama, kita hanya perlu lensa dengan bukaan f2,8 di kamera full frame. Sedangkan di kamera Micro Four Third butuh lensa dengan bukaan f1,4. Kebayangkan? Mungkin supaya nggak salah paham, saya tekankan ini bukan berarti aperture f2,8 di kamera full frame itu sama dengan f1,86 di kamera APS-C. Tetapi aperture f2,8 di focal length 35 mm untuk kamera full frame akan sama dengan aperture f1,86 dengan focal length 23 mm di kamera APS-C. Jadi harus ingat, perbandingannya bukan aperture to aperture, tapi ada focal length-nya. Harus dilihat juga focal length-nya. Tapi tunggu, sebenarnya ada satu perbandingan lagi supaya hasil gambarnya identik selain perbandingan focal length dan aperture, yaitu ISO. Kenapa ISO harus dimasukin juga? Kembali ke contoh tadi, kalau di kamera full frame kita pakai focal length 35 mm dengan bukaan f2,8, maka hasilnya akan lebih gelap dibanding focal length yang 23 mm dengan bukaan f1,86 yang di kamera APS-C. Dikarenakan di kamera APS-C pakai bukaan yang lebih besar sebesar f1,86. Nah, untuk menghasilkan exposure yang sama, maka di kamera full frame harus dinaikin ISO-nya. Inilah rumus kira-kira perubahan ISO-nya. Saya bilang kira-kira karena perbandingan ISO itu nggak apple to apple seperti perbandingan sensor yang exactly sama. Ini tergantung ke merek dan pabrikan serta tahun pembuatan. Tapi kurang lebih gambarannya seperti tadi. Jadi kalau kita analogikan seperti ini, di kamera Micro Four Third, misal kita memakai bukaan lensa f4 dengan ISO 1000, maka di kamera full frame kita memakai f8 dengan ISO 4000. Atau kalau di kamera APS-C kita memakai bukaan lensa f4 dengan ISO 1000, maka di kamera full frame hanya butuh bukaan f6 tetapi dengan ISO 2250. Lah, berarti kalau ISO di kamera full frame dinaikkan akan lebih noise dong dan hasilnya beda. Disinilah salah satu fakta dan jawaban kenapa sensor full frame lebih bagus, yaitu walaupun memakai ISO lebih besar dibanding sensor APS-C, tetapi kualitas noise-nya tetap sama. Ini berarti kualitas noise ISO di kamera full frame sangat baik, walaupun pakai ISO tinggi 4000, tetapi noise-nya kurang lebih sama dengan noise kamera Micro Four Third di ISO 1000.
Ini berarti kamera full frame ISO-nya 2 stop lebih bagus dibanding kamera Micro Four Third dan lebih bagus 1,3 stop dibanding kamera APS-C. Oke, mungkin saya harus tekankan lagi dan saya ulangi lagi ya, supaya nggak salah paham. Ini bukan berarti bukaan f2,8 di kamera full frame sama dengan f1,86 di kamera APS-C. Atau bukan berarti ISO 1000 di kamera APS-C sama dengan ISO 2250 di kamera full frame. Tetapi harus lihat menyeluruh secara tiga-tiganya, yaitu focal length 35 mm di bukaan f2,8 dengan ISO 2250 di kamera full frame, itu hasilnya gambarnya kurang lebih sama dengan kamera APS-C di focal length 23 mm bukaan f1,86 dengan ISO 1000. Nah, karena rumus-rumus crop factor dan equivalent aperture lensa yang tadi saya jelaskan, maka bakal ada satu titik di mana kamera APS-C dan kamera Micro Four Third tidak bisa lakukan. Contohnya, kalau di kamera full frame kita pakai lensa 50 mm dengan f1,2, maka di lensa Micro Four Third dan APS-C jadi berapa? Kita pakai rumus tadi, maka di kamera APS-C butuh bukaan f0,8 dan di lensa Micro Four Third butuh bukaan lensa f0,6, di mana lensa-lensa tersebut nggak pernah eksis. Tetapi kamera APS-C dan kamera Micro Four Third bukannya tidak punya keunggulan. Apalagi dengan teknologi sekarang, kualitas sensor APS-C jauh lebih baik dibanding sensor full frame yang keluaran jadul. Mereka juga punya keunggulan lainnya, yaitu jajaran lensanya jauh lebih murah dibanding lensa-lensa full frame. Bodi kameranya pun jauh lebih murah dan harganya biasanya jomplang. Lalu kelebihan kamera APS-C lainnya adalah kamera tersebut bisa memakai lensa full frame, tetapi kamera full frame kalau memakai lensa APS-C maka akan ada crop factor yang membuat keunggulan sensor full frame jadi hilang. Jangan lupa, di sini ukuran lensa star body kamera APS-C juga lebih kecil ya dibanding kamera full frame, jadi kita bisa leluasa ketika traveling. Jadi tinggal hitung aja plus minus serta list kelebihan dan kekurangan di antara sensor tersebut. Lalu bandingkan dengan budget yang kita punya. Apakah kita perlu untuk pakai kamera full frame dengan mengorbankan di sisi budget? Nah, bagi saya pengguna kamera APS-C selama 15 tahun, apakah ada masalah selama pakai kamera APS-C? Sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya muncul setelah saya sudah menggunakan kamera full frame. Apa itu? Yaitu crop faktornya. Jadi ketika saya memakai kamera full frame dengan focal length 35 mm f1,8, itu ternyata sangat cocok dengan kebutuhan saya, di mana itulah field of view dan bokeh yang sebenarnya yang saya butuhkan. Dan ketika kembali pakai lensa 35 mm f1,8 di kamera APS-C, barulah terasa ada masalah field of view yang kurang lebar. Nah, kan tinggal pakai lensa 23 mm supaya sama dengan kamera full frame. Ya, saya bisa pakai lensa 23 mm di APS-C, sehingga field of view-nya sama. Tetapi ingat, kualitas bokehnya berbeda. Jadi, kalau saya pakai lensa 35 mm dengan f1,8 di full frame, untuk menghasilkan gambar yang sama atau identik di APS-C, berarti saya harus pakai lensa 23 mm dengan bukaan f1,2, di mana lensa bukaan f1,2 tersebut biasanya hanya buat kamera full frame dan harganya sangat mahal. Sebagai info, lensa 24 mm f1,4 Sony itu harganya hampir 23 juta, apalagi yang 1,2. Itu juga kalau ada yang buat. Ntar ada teleponnya.
Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman kalian yang sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka. Oke, bye.